Tempat soal di sini dari soal, perhatikan diagram panah berikut. Berdasarkan diagram panah tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Nah, pernyataan yang pertama adalah relasi R1 P ke Q tidak termasuk fungsi. Nah, di sini kita pengen tahu bedanya fungsi, relasi yang masuk fungsi sama relasi yang tidak masuk fungsi. Jadi, relasi yang masuk ke fungsi itu syaratnya kita pakai yang gampang aja ya. Berarti P harus ada pasangan dan P itu nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Jadi misalnya gini, misalnya di sini ada P, terus di sini ada Q. Dimana di sini P-nya 1, 2, 3. Di sini Q-nya adalah misalnya 5, 6, 7. Nah, P ini dia harus punya satu pasangan. Dia boleh kayak gini, atau dia itu misalnya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dia tuh boleh begini. Oke, yang penting dia itu nggak boleh kosong. Oke, atau enggak dia bisa gini. P, Q 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dia tuh boleh begini juga. Oke, jadi si Q-nya boleh kosong, boleh punya pasangan lebih dari satu, tapi P-nya itu nggak boleh. Nggak boleh kosong dan nggak boleh punya lebih dari pasangan, nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Sedangkan relasi yang bukan termasuk fungsi, itu dia bebas. Jadi misalnya PQ 1, 2, 3, 5, 6, 7, berarti dia bebas nih. Mau gini, mau gini, nah gini. Nah terus P sama Q 1, 2, 3, 5, 6, 7, dimana dia itu boleh kosong ya. Jadi si P-nya ini boleh kosong. Jadi kayak misalnya intinya di fungsi itu, dimana kalau di fungsi itu P-nya harus ada pasangan dan P-nya nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Oke? Nah, jadi gini. Kita lihat relasi R1 P ke Q tidak termasuk fungsi. Nah, ini benar. Kenapa? Karena kita lihat di bagian P yang ini nih, mereka tuh sama-sama punya lebih dari satu pasangan. Dia memenuhi satu syarat, yaitu dia nggak kosong, tapi dia punya lebih dari satu pasangan. Berarti dia benar, dia itu bukan termasuk fungsi. Oke. Nah, yang kedua, relasi R2 Q ke P tidak termasuk fungsi. Nah, di sini Q ke P ya. Berarti agak kita balik ya. Nah, berarti di sini kita balik ya, Q ke P. Di sini adalah min 4. Di sini kita lihat di sini kan dibalik ya antara Q sama P. Nah, berarti di sini pernyataan yang ini jadi terbalik tuh. Relasi yang merupakan fungsi F berarti karena Q-nya ada di yang pertama, berarti Q itu harus ada pasangan dan Q itu nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Oke, jadi di sini kan si Q itu dia punya satu pasangan, 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 satu pasangan ya. Berarti dia tuh salah ya karena dia termasuk fungsi. Oke? Ya, lanjut lagi. Aturan relasi P ke Q adalah akar kuadrat dari. Oke, di sini kalau misalnya kita telaah ya, yang ketiga aturan relasi R1 P ke Q adalah akar kuadrat dari. Nah, di sini adalah P ke Q, benar nggak dia tuh akar kuadrat dari? Nah, di sini kan kita bisa lihat si P-nya itu 1, berarti Q-nya itu adalah 1 sama min 1. Nah, di sini berarti 1 akar kuadrat dari 1 akar kuadrat dari min 1. Kayaknya bukan ya, tapi lebih ke 1 itu adalah kuadrat dari 1. Nah, 1 itu adalah kuadrat dari 1, 1 adalah kuadrat dari minus 1. Nah, kalau misalnya kita contohnya kayak gini, berarti 1 kuadrat itu sama dengan 1 dan minus 1 kuadrat itu adalah 1. Ini kalau misalnya kita balik ya. Nah, terus kalau misalnya masih belum paham juga, di sini ada 4, di sini tuh ada min 2 sama 2. Nah, ini tuh kuadrat dari ya, sama aja. Nah, 4 itu kuadrat
dari minus 2, karena minus 2 kuadrat itu adalah 4, dan 4 adalah kuadrat dari 2, berarti karena 2 kuadrat itu sama dengan 4 juga, berarti ini bukan akar kuadrat dari ya, tapi kuadrat dari. Oke, berarti ini salah juga ya, ini salah. Nah lanjut, jika relasi R2Q ke P, berarti aturan relasi R2 adalah dikuadratkan hasilnya. Oke, jadi di sini kita mulai dari misalnya minus 4 sama 4 aja ya. Nah, di sini ada 16. Oke, kita pakai yang ini ya, karena dia itu Q ke P. Oke, berarti di sini adalah min 4 dikuadratkan, bener nggak? Dikuadratkan hasilnya 16. Bener ya, karena min 4 kuadrat itu kan minus ketemu minus, hasilnya plus kan, berarti 16. Berarti 4 dikuadratkan, berarti hasilnya 16. Bener ya, berarti yang ini ya.